Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Nah, pagi hari ini bersama saya Vivi Winokan ada satu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sharingkan bagi kita sebagai semua firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mika 6 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, "Hai umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan?" Firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel melalui Nabi Mika, di mana bangsa Israel mulai berada pada situasi mereka mulai merasa lelah, mereka mulai merasa capek. Nah, situasi ini juga bisa kita alami, bahkan ada yang sementara alami, di mana kita berada pada situasi kita merasa lelah dan kita merasa capek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak faktor yang menyebabkan kita merasa capek. Itu bisa karena kita stres, kita banyak melakukan tugas pekerjaan yang menyita waktu yang begitu lama sehingga tubuh kita mulai merasa lelah dan capek. Dan ada juga capek secara rohani disebabkan karena kita melakukan banyak aktivitas rohani dan itu menyebabkan kita mulai merasa capek. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan tips. Ada 3 tips yang ingin saya sharingkan bagi kita cara mengatasi kelelahan. Yang pertama yaitu refleksi diri dan mengingat setiap kebaikan Tuhan, mengingat kesetiaannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kelelahan seringkali muncul bukan karena Tuhan menindas kita, tetapi karena kita lupa pada perbuatannya yang baik, di mana banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita merasa capek, kita merasa lelah, kita perlu untuk refleksi diri. Tujuan kita refleksi diri supaya kita bisa mengambil waktu di mana kita boleh merenungkan tentang kebaikan Tuhan, tentang perbuatan yang ajaib. Aktivitas kita sepanjang hari, aktivitas kita baik di dalam pelayanan maupun pekerjaan yang menyebabkan kita merasa lelah, seringkali kita lupa untuk kita punya waktu di mana kita perlu merenungkan setiap perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita refleksi diri itu membantu kita untuk kita mengatasi kelelahan yang kita alami. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berhenti untuk menyalahkan keadaan apalagi menyalahkan Tuhan. Nah, kelelahan membuat kita menyalahkan situasi yang ada. Kita bisa menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ataupun pemimpin kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu di pekerjaan kita ataupun di gereja kita, dimanapun kita ditempatkan. Ketika kita merasa capek dan kita merasa lelah, seringkali keadaan itu membuat kita menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dapat mengatasinya, mari kita sadari mungkin kelelahan disebabkan karena terlalu banyak ambisi yang kita lakukan. Yang sebenarnya apa yang kita lakukan itu bukan porsinya kita, tetapi kita melakukannya itu sehingga harusnya orang lain yang harus melakukan karena ambisi kita melakukannya, dan pada akhirnya kita bukan mendapatkan sesuatu keuntungan, malah kita akan merasa capek dengan situasi itu. Itu sebabnya mari perbaiki semuanya itu perbaiki sikap yang demikian. Harus ada kontrol, harus ada penguasaan diri. Ini paling penting, harus ada penguasaan diri. Poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, kita harus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Terkadang kegiatan aktivitas kita membuat kita tidak ada waktu lagi untuk saat teduh dengan Tuhan. Sementara ketika kita melakukan saat teduh dengan Tuhan, itu kita sementara membangun keintiman dengan Tuhan, dan kita sementara membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, kita berbicara, kita menyampaikan apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Kita terbuka dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, dan kita minta petunjuk
Tuhan, kita minta arahan Tuhan. Nah, ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, keadaan hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, ini akan membantu kita di dalam kita akan melakukan kegiatan aktivitas kita. Kita akan berjalan sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, tips-tips ini bagaimana kita dapat mengatasi kelelahan, di mana kita perlu refleksi diri dan kita harus tetap ingat kebaikan Tuhan. Kedua, kita berhenti untuk menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Dan ketiga, yang terakhir, kita harus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya rasa letih, rasa capek kita hilang, diganti dengan energi yang baru dari Tuhan. Ada vitamin surga yang masuk bagi kita untuk kita lebih bersemangat lagi, lebih bergairah lagi kita menjalani aktivitas kita. Oke, demikian 3 tips ini yang saya bagikan bagi kita semua, bagaimana kita dapat mengatasi kelelahan. Saya akan percaya bahwa dengan kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita lebih energik lagi untuk kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, karena kita percaya bahwa kita tetap menjadi orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kita orang-orang yang selalu punya hubungan dengan Tuhan, yang tidak akan pernah menyalahkan situasi apapun, dan kita akan tetap enjoy menjalani hari ini. Oke, demikian semoga firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan shalom.